Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ahmad Khairuddin selaku dosen penguji saya pada kali ini. Selamat sore juga untuk Ibu Raras dan Pak Brojo selaku dosen penguji pada seminar proposal pada kali ini dengan judul Kepadatan Dealer Spatial Misallocation dan Potensi Pasar, Studi Analika Bisnis Industri Otomotif Indonesia. Agenda presentasi kali ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua studi literatur, yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini didasari oleh adanya perkembangan industri otomotif Indonesia yang masif, di mana industri otomotif adalah salah satu sektor strategis di Indonesia dengan penjualan lebih dari 700.000 unit per tahun untuk kendaraan mobil penumpang. Namun, distribusi dealer antar wilayah masih sangat tidak merata. Misalkan, Pulau Jawa masih cenderung padat terhadap jaringan dealer atau bisa disebut istilah dalam penelitian ini adalah overserve. Sedangkan untuk banyak wilayah di luar Jawa masih underserved. Kondisi ini menimbulkan spatial misallocation, yaitu ketika ada wilayah ekonomi dengan potensial ekonomi yang lebih tinggi, misalkan saya ambil contoh untuk kota Bontang, kota Sangatta, dan juga kota Duri, mereka ini memiliki potensi ekonomi lebih tinggi dengan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata Pulau Jawa. Namun sayangnya belum memiliki representasi dealer yang lebih memadai, yang lebih banyak dibandingkan Pulau Jawa. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan potensi pasar yang belum tergarap secara optimal. Nah, dari peta berikut ada sebagai bukti bahwa dot-dot dengan warna berbeda ini adalah distribusi jaringan dealer yang terlihat padat di Pulau Jawa, dan juga namun di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, bahkan Indonesia Timur masih sangat terlihat jarang. Dengan adanya bukti seperti ini, kita memiliki urgensi, terutama untuk bagi para pelaku industri otomotif, yaitu kebutuhan untuk menghadirkan kerangka analisis yang mampu menjelaskan sekaligus memprediksi wilayah yang berpotensi ekspansi dealer secara kuantitatif dan spasial. Sehingga dengan melakukan penelitian ini mampu mengisi beberapa research gap yang ada saat ini. Misalkan dari sisi spatial econometrics dengan model spatial lag model dan spatial error model, memang sebenarnya model ini efektif mendeteksi ketetanggaan antar wilayah melalui pada jaringan dealer, namun kurang menangkap hubungan nonlinear. Sementara itu, machine learning seperti metode random forest dan extreme gradient boosting atau XGBoost sebenarnya akurat juga untuk mengolah data nonlinear. Namun sayangnya keterbatasan adalah belum bisa menangkap struktur spasial secara komprehensif. Nah, sementara itu, graph neural network menawarkan kemampuan untuk belajar langsung dari struktur graf wilayah berdasarkan posisi jaringan dealer saat ini. Karena belum ada penelitian Indonesia yang menggabungkan dari ketiga metode ini, yaitu dari graph neural network, spatial econometrics, dan machine learning, diharapkan bisa menjadi suatu framework yang terpadu untuk perkembangan industri otomotif di Indonesia. Nah, dari latar belakang tadi ada 3 rumusan masalah utama yang akan kami bawa saat ini. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan model spatial econometrics, machine learning, dan graph neural network digunakan untuk memetakan dan memprediksi wilayah potensi dan untuk ekspansi jaringan dealer otomotif di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbandingan dan pemilihan model dalam menghasilkan prediksi terbaik dan konsisten secara spasial. Yang ketiga adalah faktor ekonomi dan spasial apa saja yang mempengaruhi distribusi kepadatan dealer antar kabupaten kota berdasarkan hasil dari graph neural network. Nah, dari 3 rumusan masalah ini, masing-masing memiliki tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah tersebut berdasarkan metode deskriptif, eksplanatif, dan preskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teoritis, praktis, dan metodologis. Dari segi teoritis, yaitu menjadikan salah satu studi awal di Indonesia yang menerapkan Gen N dalam jaringan analisis spasial otomotif Indonesia.
Yang kedua adalah menambah literatur mengenai integrasi spasial econometrics, machine learning, dan graph neural network untuk studi bisnis analytics ke depannya. Untuk manfaat praktisnya adalah menyediakan model yang mampu membantu industri otomotif dalam merancang strategi ekspansi jaringan dealer lebih efisien dan merata. Untuk metodologisnya adalah menghasilkan kerangka analisis spasial terintegrasi berbasis data registrasi kendaraan yang mampu direplikasi untuk studi sejenis di kedepannya, misalkan untuk studi F&B atau untuk studi retail misalkan. Batas penelitian kali ini adalah penelitian ini difokuskan untuk mobil penumpang saja, bukan roda 4, di seluruh kabupaten di Indonesia secara agregat. Nah, data yang digunakan adalah data periode tahun 2018 hingga 2024 sesuai ketersediaan data yang saya dapatkan dari Samsat, ATPM, dan juga dari BPS. Dan data tahun 2005 ke depan belum direncanakan ada karena terkait keterbatasan data, terutama data-data real time yang telah berjalan saat ini dan yang diolah oleh BPS yang biasanya agak lama. Lalu, variabel penelitian kali ini difokuskan pada 3 variabel besar utama, yaitu demografi, ekonomi, dan geografis. Untuk variabel lain seperti faktor psikografis konsumen, strategi pemasaran ATPM, maupun regulasi pemerintahan itu tidak menjadi fokus dalam penelitian kali ini. Studi literatur ini dimulai dari konsep utama, itu konsep dealer density yang dimaknai sebagai representasi jaringan dealer terhadap potensi ekonomi dengan faktor kepadatan dealer berupa yang ada 4. Pertama, potensi demand, urbanisasi dan akses transportasi, kebijakan ekspansi ATPM, dan infrastruktur jalan raya dan fasilitas logistik. Nah, sementara itu, spatial misallocation muncul ketika wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi, namun tidak dilayani oleh jaringan dealership secara memadai. Literatur lain menunjukkan adanya faktor ekonomi seperti PDRB per kapita, faktor demografis populasi kepadatan penduduk, dan faktor spasial aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap persebaran jaringan dealer di Indonesia. Nah, dari segi literatur dari metode penelitian, ada 4 bagian utama yang akan saya bahas. Dari sisi spasial econometrics, temuan utamanya adalah distribusi dealer dan efek spasial signifikan, dan model spasial lag model mampu mendeteksi keterkaitan antar wilayah, namun gap-nya adalah belum diterapkan di konteks negara berkembang seperti Indonesia, terutama masih di negara maju di Eropa dan di Amerika, dan juga di Cina. Nah, untuk faktor ekonomi dan kepemilikan kendaraan, memang terbukti bahwa PDRB per kapita dan populasi terbukti mempengaruhi potensi kepemilikan kendaraan. Namun fokusnya masih ke kendaraan, bukan jaringan otomotif, bukan jaringan dealership ya. Nah, untuk dari segi machine learning, Rainforest dan XBoost memang lebih akurat dibandingkan ARIMA dalam potensi prediksi. Namun hasilnya hanya akurat untuk data non-linear, bukan data linear seperti spatial econometrics tadi. Dan deep learning graph neural network melalui model graph convolutional network dan graph attention network efektif mempelajari keterhubungan spasial antar lokasi dan fitur transportasi. Namun sayangnya belum ada studi yang menerapkannya pada pola distribusi jaringan dealer otomotif nasional. Nah, berikut ini adalah variabel respons atau dependent untuk penelitian kali ini. Ada 2 yang utama. Yang pertama adalah dealer density per 1000 dengan definisi sebagai jumlah dealer per 1000 untuk kendaraan terdaftar atau market size di suatu wilayah Indonesia dengan rumus dealer aktual atau jumlah dealer di suatu lokasi dikali 1000 per market size di lokasi tersebut. Dan selanjutnya adalah variabel lainnya adalah dealer gap. Dealer gap ini adalah selisih expected dealer aktual sekaligus sebagai indikator misallocation. Nah, dari segi independent variable saat ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk atribut node-nya di nomor 1 sampai 27, dan di edge list-nya untuk graph neural network ada di nomor 28 sampai 32. Dari nomor 1 sampai 21 ini adalah data non-derived, sama halnya dengan data nomor 28 hingga 31.
Sedangkan data nomor 22 sampai 27 dan nomor 32 adalah data derive atau data turunan hitungan yang akan saya kerjakan setelah saya collect semua data-data yang ada saat ini. Adapun tahapan penelitian kali ini dimulai dari pengumpulan data dulu, lalu akan lakukan persiapan data, lalu perhitungan variabel turunan seperti tadi saya barusan bahas, lalu perhitungan konstruksi grafnya, lalu dilanjutkan oleh mulai melakukan statistik deskriptif, lalu dilanjutkan ke explanatory spatial data analysis atau ESDA, lalu dilanjutkan oleh spatial econometrics, dilanjutkan kembali oleh machine learning, dilanjutkan oleh graph neural network, dan terakhir melakukan evaluasi model dan kesimpulan. Nah, dari 5 model tadi, mulai dari statistik deskriptif hingga graph neural network akan saya jelaskan lebih detail. Untuk statistik deskriptif, tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dataset penelitian, bisa berupa box plot atau scatter plot dan lain sebagainya. Lalu tahap kedua itu ESDA atau Exploratory Spatial Data Analysis dengan tujuan untuk identifikasi pola spasial awal pada distribusi dealer otomotif di seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan menggunakan metode Moran's-E untuk mendeteksi autokolerasi spasial, dan juga ada Local Indicator Spatial Association atau LISA untuk deteksi cluster dan outlier lokal. Tahapan selanjutnya adalah spatial econometrics dengan tujuan untuk identifikasi efek ketetanggaan atau spatial spillover dalam distribusi dealer antar kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan ordinary list untuk uji residu variabel Y dan density serta dealer gap dengan metode spatial lag model dan spatial error model. Outputnya diharapkan berupa koefisien beta, nilai R-square, residu, FORS, VIF, heteroskedasticitas, log likelihood, AIC, BIC. Sementara untuk tahap selanjutnya adalah machine learning dengan prediksi potensi kebutuhan dealer menggunakan model baseline non-spasial dengan dua metode utama yaitu random forest dan XGBoost. Output akhirnya nanti akan ada akurasi, recall, precision, F1 score, confusion matrix, dan feature importance. Dengan 70% data training, 30% menjadi data test. Tahap terakhir adalah graph neural network dengan untuk meneliti kaitan antar wilayah berdasarkan hubungan geografis dalam bentuk graph adjacency matrix atau node dan graph. Dibagi menjadi dua, graph convolutional network dan graph attention network. Adapun dari dependent variable tadi yang saya bahas, akan dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan metode penelitiannya masing-masing. Misalkan untuk spatial econometrics dari OLS, SLM, SIM digunakan untuk identifikasi faktor dan spillover effect. Lalu ada random forest dan XGBoost regression dari machine learning tujuannya untuk sebagai baseline machine learning non-spatial. Lalu ada classification dari random forest dan XGBoost untuk kategori mapping, hanya dealer gap yang dipakai, dan di graph neural network deep learning akan memakai graph classification untuk mendeteksi spatial deep learning dari dealer gap tersebut. Implikasi manajerial dan strategi untuk mencapai tujuan yaitu setelah tiga model tadi berupa spatial econometrics, machine learning, dan graph neural network dikerjakan, lalu hasilnya diharapkan bisa menjadi suatu matriks berupa dealer expansion priority. Tujuannya adalah untuk melakukan konversi tersebut agar mendapatkan informasi yang relevan dengan menggabungkan indikator-indikator tersebut tadi. Tahapannya adalah berupa spatial econometrics berdasarkan basis konsistensi spasial, lalu ada machine learning, lalu ada graph neural network. Nah, tahapannya pertama melakukan proses normalisasi dulu, yang kedua dikombinasikan melalui pembobotan berdasarkan kontribusi relatif. Hasil akhirnya berupa skala prioritas untuk urutan ekspansi jaringan dealer mobil. Diharapkan nanti skala prioritas ini, skor prioritas ini menjadi sebagai rekomendasi untuk ATPM ke depannya dalam melakukan strategi ekspansi jaringan otomotif di Indonesia. Adapun timeline utama dalam penelitian kali ini terbagi menjadi 9 bagian, di mana pada saat ini sudah memasuki tahap ketiga yaitu seminar proposal di minggu kedua Desember. Selanjutnya nanti
setelah melakukan seminar dan revisi nanti akan ada rencananya di bulan Januari akan dimulai proses pengolahan data, lalu ada analisis model, evaluasi model, interpretasi model, dan diharapkan selesai semuanya di bulan Juni 2026. Demikian presentasi saya dalam proposal penelitian kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.